Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jonti dari kelompok 1. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari pariwisata. Pariwisata adalah perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan maupun kelompok, sebagai usaha untuk mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam, dan ilmu. Secara umum juga, pariwisata ini merupakan suatu perjalanan yang dilakukan seseorang untuk sementara waktu yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan meninggalkan tempat semula dan dengan suatu perencanaan atau bukan maksud untuk mencari nafkah di tempat yang dikunjunginya, tetapi semata-mata untuk menikmati kegiatan pertamasyaan atau rekreasi untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu terkait dengan potensi pariwisata klasik dan modern. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan pariwisata klasik Indonesia. Untuk contohnya apa saja sih? Yang pertama itu ada pertunjukan budaya, seperti acara-acara budaya tradisional. Contohnya ada wayang kulit, tari Bali, dan upacara adat Sasak di Lombok untuk menarik minat wisatawan yang ingin merasakan kekayaan budaya Indonesia. Yang kedua yaitu warisan budaya. Indonesia kaya akan warisan budaya, termasuk candi-candi Hindu-Buddha seperti Borobudur, Candi Prambanan di Jawa Tengah, serta tradisi adat dan kerajinan tangan lokal di berbagai daerah. Yang ketiga yaitu arsitektur bersejarah. Destinasi seperti Kota Tua Jakarta, Benteng VOC yang ada di Maluku, dan Istana Sultan di Yogyakarta menampilkan arsitektur bersejarah yang menarik. Nah, itulah pariwisata klasik yang ada di Indonesia. Oke, baik, selanjutnya yaitu sejarah pariwisata modern. Sejarah pariwisata modern dimulai pada abad ke-19 dengan berkembangnya perjalanan masa oleh masyarakat Eropa dan Amerika Utara. Ini dipicu oleh beberapa faktor seperti revolusi industri, perkembangan transportasi, serta perubahan sosial ekonomi. Pada awalnya, perjalanan ini lebih ditujukan kepada orang-orang kaya yang memiliki waktu dan sumber daya untuk berkeliling dunia. Tetapi, kemudian berkembang menjadi kegiatan yang lebih terjangkau bagi kelas menengah. Selanjutnya yaitu agen perjalanan modern, yang dimana agen perjalanan modern ini pertama kali ditandai pada tahun 1845. Thomas Cook membuka BPW di London dengan nama Thomas Cook and Son melalui perjalanannya dengan kereta api dan kapal uap. Untuk itu, Thomas Cook mendapat komisi dari perusahaan kereta api dan kapal uap tersebut karena telah menjualkan tiket tersebut. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan tentang materi yang tadi, yang dimana saya akan membahas tentang pengaruh politik dan keamanan bagi pariwisata. Tragedi kemanusiaan yang terjadi di Bali pada tanggal 12 Oktober 2002 memiliki dampak yang sangat besar bagi Indonesia yang sedang berusaha untuk keluar dari krisis yang berkepanjangan. Dampak tragedi ini sangat luas, yang mana sangat mempengaruhi berbagai sektor, terutama pariwisata. Pariwisata memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakat lokal, juga bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli yang diperoleh melalui pajak hotel dan restoran, karcis masuk kunjungan ke objek wisata. Penjualan pariwisata merupakan sektor yang mampu mendatangkan devisa dalam jumlah yang besar. Pengembangan sektor pariwisata tentunya mendatangkan keuntungan bagi pembangunan perekonomian negara Indonesia. Sektor pariwisata terbukti telah memberikan kontribusi yang cukup pada perolehan devisa yang dapat dilihat dari perolehan devisa negara pada tahun 1995, di mana pariwisata cukup pada perolehan devisa menempati urutan ketiga setelah migas dan tekstil, dengan devisa sebesar 5.228,4 juta dolar Amerika Serikat. Sebelumnya, pada tahun 1994,
berada pada posisi keempat. Buruknya, citra itu masih diperparah lagi dengan lemahnya diplomasi dan kehumasan pemerintah untuk mendongkrak citra Indonesia. Minimal agar wisatawan dari negara yang sering melancong ke sini tidak termakan berita sensasional berbagai kerusuhan yang sering terjadi selama tahun 1998 berimplikasi pada penurunan jumlah wisatawan asing yang datang ke Indonesia sekitar 16,35% dibanding tahun 1997, yaitu pada tahun 1997 wisatawan asing yang datang sejumlah 5,1 juta orang, pada tahun 1998 hanya 4,3 juta orang. Selanjutnya, timbulnya konflik dan kerusuhan sosial secara sporadis di beberapa daerah, serta situasi wisata akan berakibat pada kurang terjamnya keamanan bagi para wisatawan. Hal ini juga diperparah dengan tragedi 11 September 2001, ancaman sweeping dan anti-Amerika Serikat, menyebabkan para wisatawan membatalkan kunjungannya serta melakukan wait and see terhadap Indonesia. Hal ini semakin diperparah oleh tragedi kemanusiaan yang terjadi di Bali. Dampak kedua yang harus dihadapi oleh Indonesia adalah yang pertama, hilangnya sumber pendapatan daerah ataupun nasional akibat menurunnya tingkat hunian hotel dan pembatalan paket wisata luar negeri. Kedua, meskipun secara menyeluruh, rasio perbandingan antara wisatawan Nusantara dan wisatawan mancanegara lebih didominasi oleh wisatawan Nusantara. Namun, dari segi pendapatan, wisatawan mancanegara lebih memberikan kontribusi yang sangat besar bagi perkembangan pariwisata Indonesia. Yang ketiga, Indonesia akan dipandang sebagai negara tempat berdiamnya teroris karena selama ini Indonesia dianggap tidak melakukan tindakan apapun untuk pemberantasan jaringan Al-Qaeda yang berada di Indonesia. Yang keempat, penundaan pertemuan CGI yang berimplikasi pada percepatan pemulihan ekonomi dan masih banyak dampak yang ditimbulkan akibat tragedi kemanusiaan di Bali. Oleh karena itu, untuk menarik minat wisatawan, maka faktor utama yang sangat berpengaruh adalah yang pertama, faktor keamanan dan faktor politik dalam negeri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengaruh teknologi bagi pariwisata. Sektor pariwisata salah satu industri jasa terbesar saat ini yang secara nyata mampu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara global. Nah, berbagai macam orang melakukan kegiatan perjalanan pariwisata hanya sekedar bersenang-senang, melihat peninggalan sejarah dan prasejarah, event-event tertentu, melihat keindahan alam, dan kegiatan agama lainnya. Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat banyak, khususnya di sektor pariwisata, baik dari segi objek dan daya tarik wisata, keramah tamahan masyarakat, dan ketersediaan sarana dan prasarana sebagai faktor penting dalam memajukan sektor pariwisata tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Pariwisata modern berkembang dari era kejayaan perjalanan Romawi dan Yunani klasik hingga revolusi industri yang memungkinkan perjalanan jauh lebih mudah. Pariwisata modern melibatkan perjalanan massal, infrastruktur pariwisata yang kompleks, dan berbagai jenis destinasi wisata. Sementara itu, pariwisata klasik masih ada hingga saat ini, terutama dalam bentuk perjalanan untuk tujuan pendidikan, budaya, dan agama, seperti perjalanan ke tempat situs bersejarah dan ziarah ke tempat suci.